Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Anissa, saya mahasiswa manajemen angkatan 24 dan nomor K3 dengan NPM 244103132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan saya tentang PT Citos International Tbk. Langsung aja kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur furnitur ruban baja yang telah berdiri sejak tahun 1998, tepatnya di Cimahi, Jawa Barat. Dan kini perusahaan ini telah merambah ke lebih dari 34 negara, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa produk dari perusahaan memiliki daya saing yang tinggi. Lalu kita masuk ke struktur kepemilikan saham, di mana saham terbesar dipegang oleh PT Tirta Mandiri, lalu ada masyarakat atau publik, lalu disusul oleh Niven Holding Limited, dan ada dua komisaris yaitu Dedi Soehlan dan Kiki Soehlan, di mana masing-masing memegang 5%. Lalu kita masuk ke kinerja operasionalnya. Seperti yang terlihat pada grafik, di mana NOPAT perusahaan meningkat dari 17,37 miliar menjadi 22,46 miliar, dan kenaikan ini diikuti oleh efisiensi yang membaik, di mana OPM naik menjadi 6,23%. Lalu ada indikator profitabilitas utama lainnya, seperti ROI, yang melompat dari 0,90% menjadi 3,62%, lalu ada ROE, yang tumbuh secara signifikan menjadi 5,5%, lalu disusul oleh BEP, yang awalnya hanya 4,75% menjadi 6,59%. Ini menandakan bahwa modal pemegang saham kini jauh lebih efektif dibandingkan pada tahun sebelumnya. Lalu dalam pengelolaan aset, perusahaan semakin cepat memutar persediaannya, di mana inventory turnover naik menjadi 2,77 kali, dan pemanfaatan aset tetap juga lebih efektif dibandingkan rasio yang 1,98 kali. Namun, kita perlu mencatat adanya sedikit perlambatan pada resiable turnover yang dimana turun ke angka 16,01 kali, yang mengindikasikan proses penagihan piutang yang sedikit melambat. Lalu ada beralih ke aspek likuiditas, di mana posisi keuangan PT Citos semakin kokoh, yang dibuktikan dengan current rasio meningkat menjadi 1,73 kali, dan ada quick rasio yang naik ke 0,82 kali, yang menarik dari cash rasio meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 0,39 kali. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin sehat. Lalu kita masuk ke analisis nilai pasar pada tahun 2023 dan 2024. Dari perspektif pasar, hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham CIN saat ini tergolong undervalued meskipun PER turun dari 11,77 kali, nilai PBV yang berada di angka 0,64 atau di bawah angka 1. Ini tuh menunjukkan bahwa harga saham di pasar masih lebih rendah dibandingkan dari nilai buku perusahaan. Lalu kita masuk ke analisis risiko perusahaan. Meskipun menghadapi risiko harga barang baja dan persaingan, tapi EBIT dan OPM kita justru meningkat. Ini membuktikan bahwa operasional dari perusahaan tuh efisien. Di sisi lain juga ada arus kas, dan kas operasional kita tuh melonjak 2 kali lipat, walaupun ada arus kas investasi dan pendanaan bernilai negatif. Hal ini tuh dikarenakan perusahaan tuh aktif berinvestasi pada mesin baru dan melunasi utang, sehingga resiko keuangan kita tetap terkendali. Lalu kita masuk ke analisis risiko perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi fluktuasi harga bahan baku, baja, dan persaingan industri. Namun, resiko sistematisnya atau beta saham menunjukkan tren positif, yakni turun dari 1,56 menjadi 1,46. Meskipun kualitasnya masih di atas pasar, tren penurunan ini menunjukkan resiko yang mulai terkendali seiring membaiknya kinerja. Lalu, meskipun erosi masih berada di bawah WACC, kondisi perusahaan menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2024. Peningkatan profitabilitas dan penurunan biaya modal menunjukkan bahwa perusahaan itu mulai bergerak menuju kondisi yang lebih sehat secara finansial, dan disimpulkan bahwa jika kita bandingkan pada biaya modal dan imbal hasil, menunjukkan bahwa perusahaan saat ini masih berada dalam kondisi flow destruction karena erosi yang angkanya 5,24% masih di bawah WACC yang angkanya 14,27%. Lalu ada struktur modal. Bisa dilihat kalau struktur modal pada tahun 2023 itu menunjukkan ekuitas 95,03%, lalu ada utangnya 4,92%, lalu pada tahun 2024 ekuitasnya 94,98%, lalu ada utangnya sebesar 5,02%. Struktur pada modal PT ini tuh sangat konservatif dan aman, pendanaan dominasi oleh ekuitas sebesar 94,98%, sementara utang jangka panjangnya hanya menyumbang sekitar 5,02%. Kebijakan itu membuat risiko keuangan sangat rendah meskipun perusahaan belum mengoptimalkan manfaat pelindungan pajak atau tax shield dari utang. Lalu kebijakan dividen. Nah, perusahaan itu menggunakan pendekatan residual dividen policy, di mana laba diprioritaskan untuk kebutuhan investasi dan operasional guna memperkuat struktur modal jangka panjang, sehingga kebijakan dividen yang diambil cenderung hati-hati dan stabilitas internal. Lalu ada kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, PT ini tuh menunjukkan performa yang positif dan membaik, di mana sepanjang 2024 ini tuh ada profitabilitas dan efisiensi, lalu ada resiko yang menurun, walaupun belum mencapai value creation karena erosi itu masih lebih besar dari WACC. Namun, sebagai saran, perusahaan itu perlu terus meningkatkan efisiensi operasional untuk mencapai value creation, serta mempertimbangkan optimalisasi struktur modal dan ekspansi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada domestik. Nah, Sianti juga tuh menunjukkan perbaikan fundamental yang kuat, karena mereka tuh fokus ke depan dengan efisiensi modal lanjutan dan diversifikasi pasar. Lalu ada referensi yang saya cantumkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.